Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, kelompok akuntansi sektor publik. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori dan konsep penganggaran sektor publik dan negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Di sini kami menjelaskan dengan secara presentasi, beranggotakan nama saya Albiansa dan teman saya Dini. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Definisi negara dan pemerintah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dari negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat, atau kelompok yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang terorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, dan juga mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dan kata dari pemerintah diartikan menjadi sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan itu. Oleh karena itu, dapat dilihat dengan jelas dari definisi tersebut bahwa pemerintah adalah suatu negara di Indonesia didirikan untuk memperoleh dari tujuan nasional yang tercantum dalam Aliana keempat pada pembukaan UUD tahun 1945, serta untuk menjalankan seragam tanggung jawab pemerintah di beragam aspek. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara. Selain aset yang dipunyai oleh negara serta badan usaha milik negara atau BUMN, dari salah satu ruang lingkup keuangan negara ialah anggaran pendapatan serta belanja negara atau APBN. Selanjutnya, anggaran pendapatan belanja daerah serta proyek inventarisasi aset daerah juga serta diatur sama daerah. Keduanya ialah komponen terpenting dalam keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Perihal pertama, keuangan negara. Kedua pendekatan yang dimanfaatkan dalam merumuskan keuangan negara ialah dari sudut objek, subjek, proses, serta memiliki tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dari sisi objek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara dan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lalu yang kedua itu ada dari sisi subjek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek poin A yang tadi yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan daerah atau negara, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Lalu selanjutnya ada sisi proses. Keuangan negara itu mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan objek sebagaimana disebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawabannya. Lalu yang terakhir itu ada dari sisi tujuan. Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negaranya. Hal lain dari ruang lingkup keuangan negeri bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang diatur serta merta sama pemerintah serta tidak digabung ke pengurus. Asas umum pengelolaan keuangan negara menjadi suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan pelaksanaannya. Terdiri dari yang pertama itu ada asas tahunan, di mana asas ini mengatur pengenalan batasan masa berlaku atau periode anggaran. Kedua ada asas universitas, di mana asas ini memberikan keharusan dalam menampilkan secara utuh setiap transaksi yang terjadi dalam dokumen anggaran. Lalu ada asas spesialitas, di mana asas ini mengharuskan penyediaan kredit anggaran ditampilkan secara rinci beserta peruntukannya. Lalu ada asas kesatuan, di mana asas ini mengharuskan seluruh pendapatan dan belanja negara dituangkan ke dalam suatu dokumen negara. Lalu ada asas kesatuan. Asas ini
mengharuskan seluruh pendapatan dan belanja negara diungkapkan ke dalam satu dokumen negara. Lalu ada asas akuntabilitas. Asas ini menuntut adanya pertanggungjawaban kepada rakyat, rakyat atau seluruh kegiatan yang melibatkan keuangan negara. Lalu yang terakhir asas profesionalitas. Asas ini menuntut diutamakannya keahlian yang dilandasi oleh kode etik dalam mengelola keuangan negara. Selanjutnya, anggaran dan pendapatan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan alat akuntabilitas, manajemen serta kebijakan ekonomi. Selaku alat kebijakan ekonomi, anggaran mempunyai fungsi guna mencapai pertumbuhan serta stabilitas ekonomi juga. Fungsi pemerintah pendapatan untuk mewujudkan suatu tujuan nasional. Anggaran nasional inilah inti dari pengelolaan terpadu serta anggaran nasional. Anggaran nasional merupakan rencana belanja atau pengeluaran serta pendapatan atau pembiayaan belanja suatu negara dalam rangka jangka waktu tertentu. Anggaran negara memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu menjadi pedoman kepada pemerintah untuk mengatur negara di masa depan. Yang kedua, menjadi instrumen pengontrol pada masyarakat terhadap ketelitian yang sudah dipilihkan oleh pemerintah. Sebab sebelumnya anggaran negara dilaksanakan serta memiliki kesepakatan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya. Ulang-ulang serta ketiga, menjadi instrumen pengelolaan pada masyarakat terhadap kapabilitas pemerintah saat menyelenggaraan kegiatan yang sudah diseleksi, sebab atas akhirnya anggaran perlu ditugaskan atas penyelenggaraannya bagi penguasa negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pengertian umum, anggaran nasional dapat bermakna suatu siklus anggaran. Perkembangan perencanaan penganggaran Indonesia. Rahnawati menyatakan bahwa peristiwa Krismon yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 memberikan dampak terhadap anggaran negara, terutama terhadap 3 pos pengeluaran dalam APBN yang telah menyita 60% dari total belanja negara tahun 2005 sampai dengan 2007. Ketiga pos tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, mengingat beban bawah yang ditanggung oleh APBN dalam menjalani perannya sebagai pengamanan sosial membutuhkan porsi yang sangat besar. Maka peran strategis APBN dalam memberikan skema perlindungan sosial sangatlah penting, sehingga dibutuhkan strategi alokasi yang komprehensif. Lalu kebijakan pemerintah untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola kas publik dengan desentralisasi fiskal telah menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam porsi transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, juga yang menyebabkan peningkatan pengeluaran APBN sehingga porsi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menunjukkan peningkatan yang lumayan signifikan, juga menyebabkan peningkatan pengeluaran APBN. Selanjutnya, sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia. Perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara menjadi landasan dalam menerapkan sistem akuntansi di negara tersebut. Ya, selanjutnya ciri penting yang tercermin dalam syarat sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam buku karya yang berjudul A Manual for Government Accounting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Lalu yang kedua itu sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. Lalu yang ketiga itu sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam menyusun rencana atau program serta evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah Indonesia dituangkan dalam akuntansi pemerintah pusat atau SAPP, di mana di dalamnya menurut seluruh informasi mengenai transaksi keuangan yang terjadi, kepemilikan aset pemerintah, utang serta modal. Lalu di sini ciri-cirinya yang pertama itu ada adanya sistem yang terpadu. Akuntansi pemerintah pusat menggambarkan bahwa pemerintah pusat merupakan suatu kesatuan akuntansi serta ekonomi tunggal, di mana pengelola tunggalnya adalah presiden serta penelaah dan pengevaluasinya adalah DPR. Dan sistem ini yang terbaru ini menjadikan akuntansi pemerintah menjadi suatu kesatuan. Dengan adanya subsistem ini yang merupakan bagian integrasi atas keseluruhan sistem yang ada. Lalu ada jenis akuntansi anggaran. Landasan operasional keuangan tahunan pemerintah mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga dibutuhkan pembukuan anggaran beserta dengan realisasinya. Lalu ada pencatatan pendapatan dan biaya berbasis kas, lalu ada menggunakan standar dan prinsip akuntansi, lalu ada adanya desentralisasi dalam penerapan akuntansinya.
Dimaksudnya agar pelaksanaannya itu dapat dilakukan berjenjang mulai dari daerah atau provinsi hingga tingkat wilayah terendah. Lalu yang terakhir itu menggunakan standar yang seragam. Kenapa hal ini mencakup klasifikasi serta istilah dibuat dengan standar yang sama sehingga informasi yang dihasilkan itu oleh sistem akuntansi relevan serta dapat diandalkan. Mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan. Selanjutnya akan dipresentasikan bab 6 yaitu oleh Dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Musteka ingin menjelaskan pertemuan 6 yang membahas tentang teori dan konsep penganggaran sektor publik. Nah, di sini ada definisi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan yang pertama ada berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat. Yang kedua, ada berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai secara rencana tersebut. Selanjutnya, di sini ada tujuan anggaran sektor publik. Tujuannya adalah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan rakyat yang bertujuan guna menaikkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik. Selanjutnya ada karakteristik anggaran sektor publik. Yang pertama ada anggaran tercantum dalam ukuran keuangan. Yang kedua ada anggaran biasanya memuat ukuran waktu tertentu, jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, 1 tahun atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisikan tanggung jawab maupun kemampuan manajemen guna meraih tujuan yang telah diputuskan. Yang keempat, pengajuan anggaran dikaji serta disepakati oleh otoritas di atas penyusun anggaran. Yang kelima, setelah anggaran disiapkan, hanya dapat diganti dalam kondisi tertentu. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik. Yang pertama ada diotorisasi bagi legislatif, yang kedua ada teliti atau komprehensif, yang ketiga integritas anggaran, yang keempat ada non-discretionary appropriation, yang kelima ada periodik, yang keenam ada akurat, yang ketujuh ada jelas, dan yang kedelapan ada transparan. Selanjutnya ada pendekatan penganggaran sektor publik. Pendekatan ini ada 2 macam, yaitu ada pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Nah, di sini pendekatan tradisional sendiri mempunyai karakteristik. Menurut Mardiasmo ini, karakteristik pendekatan tradisional ada 6, yaitu ada 1. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism. Yang kedua, ada struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang ketiga, cenderung sentralistis. Yang keempat, bersifat spesifikasi. Yang kelima, ada tahunan. Dan yang keenam, menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. Yang kedua, ada pendekatan New Public Management. Pendekatan ini memiliki ciri-ciri umum tersendiri, yaitu ada yang pertama komparatif atau menyeluruh, yang kedua komprehensif serta lintas sektoral, yang ketiga jalan diambilnya langkah yang rasional, yang keempat bersifat jangka panjang, yang kelima tujuan yang jelas serta ringkasan poin-poin penting, yang keenam analisis benefit termasuk opportunity cost juga total cost, yang ketujuh dipandu oleh input, output, serta hasil, bukan hanya sekedar input. Yang kedelapan, terdapat pengontrolan kinerja. Nah, selanjutnya ada perkembangan teori penganggaran sektor publik. Menurut Gibran dan Sekwat tahun 2009, mereka berpendapat di sini dijelaskan bahwa terdapat line item budget. Hal tersebut fokusnya terletak pada item belanja ketimbang manfaat ataupun tujuan dari belanja. Lalu cara tersebut tak memberi kepedulian dasar di lokasinya sumber daya serta menjelaskan berdasarkan kegiatan anggaran sehingga pendekatan tersebut tidak memiliki nilai prediktif. Kemudian yaitu terdapat metode penganggaran kinerja atau performance budgeting, yang artinya sebuah metode yang berdasarkan pada fungsi dan aktivitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Kemudian disusul dengan adanya kebijakan metode penganggaran program. Penganggaran program ini memiliki fokus untuk tujuan-tujuan pengeluaran pemerintah. Namun
metode tersebut masih menggunakan dasar berupa perbaikan rasionalitas dalam penyusunan keputusan penganggaran. Selanjutnya yaitu adanya zero-based budgeting yang dirancang dalam hal peningkatan kemampuan para pengambil keputusan untuk membandingkan lebih dari satu tingkat rekomendasi dari pengeluaran untuk setiap aktivitas program dan untuk menentukan unit keputusan mana yang menganggap pencapaian tujuan program terbaik. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, penganggaran berbasis kinerja dijadikan teori dan konsep penganggaran yang digunakan. Implementasi anggaran berbasis kinerja mensyaratkan adanya analisis standar belanja atau ASB dan standar pelayanan minimal atau SPM. Kedua instrumen tersebut menjadikan acuan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah. Nah, selanjutnya di sini ada penganggaran dan standar pelayanan minimal atau SPM. Di konteks pemerintah daerah, perencanaan tercapainya SPM tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah serta rencana strategis satuan kerja pangkat daerah atau Renstra SKPD. Sebagai bagian dari mekanisme penganggaran, berbagai kegiatan untuk mencapai SPM adalah: yang pertama ada menyeimbangkan antara kebijakan umum, anggaran atau KUA, dan pencapaian SPM pada RPJMD melalui program wajib usaha pemerintah dalam plafon anggaran sementara atau PPAS. Yang kedua ada selain membatasi waktu untuk mencapai SPM yang ditetapkan pemerintah, menyusun rincian kegiatan setiap program untuk mencapai SPM sesuai indikator kinerjanya. Yang ketiga ada menentukan kegiatan prioritas. Tanpa anggaran yang mencukupi, pemerintah tidak akan bisa menerapkan SPM sesuai dengan yang sudah diterapkan. Sebab itu, perlu mengamati prinsip memperhitungkan anggaran pada SPM, walaupun memanfaatkan pendekatan pembiayaan. Berbasis kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendanaan mengacu pada langkah-langkah suatu program atau kegiatan. Yang kedua, investasi fisik hanya dilakukan pada sarana atau prasarana yang berhubungan langsung pada pelaksanaan SPM. Yang ketiga, jangan menghitung kebutuhan belanja umum, tetapi hitung semua langkah kegiatan tanpa memperhatikan sumber biaya. Yang keempat, perhitungan kebutuhan biaya dengan mempertimbangkan hasil tahun sebelumnya. Yang kelima, kebutuhan pengeluaran per unit kerja tidak diperhitungkan.